Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3A, kelompok 6A, kami akan menampilkan simulasi pasien center care dari dispepsia. Perkenalkan, nama saya Esti Syahrin selaku pasien. Saya Fayu Sokurawa Yusdiawan sebagai apoteker. Dan saya Fatina Nagla sebagai ibu pasien. Selamat menyaksikan. Ibu, aduh, perut Esti sakit banget, Ibu. Dari tadi sakitnya nggak hilang-hilang. Kamu habis makan apa emang, Nak? Aku tadi jajan seblak, terus pedes banget, Ibu. Terus juga semalam aku minum kopi Bapak. Duh, Ya ampun, Nak. Coba sekarang dikompres dulu kali ya pakai air hangat. Terus banyakin minum air putih coba. Sama diminum ini nih. Coba minum obat ibuprofen dulu nih. iya, Ibu. Nih. Udah, Ibu, semoga nanti mendingan ya, Ibu, sakitnya. Nah, gimana perutnya, Nak? Udah agak mending? Aduh, perut aku masih sakit, Ibu. Perut bagian atasnya tuh kayak menyelit gitu. Dari kemarin masih belum sembuh-sembuh juga. Aduh, gitu ya. Ya udah deh, kita coba ke apotek aja dulu kali ya. Ayo, Ibu, kita beli obat yuk, biar sakitnya juga cepat hilang. Halo, ada yang bisa saya bantu? Oh iya, punten Ibu, ini anak saya ngeluh sakit perut terus. Usianya berapa ya, Bu, kalau boleh tahu untuk anaknya? 14 tahun, Bu. Sebelumnya, apakah anak Ibu ada mengkonsumsi makan makanan yang pedas? Wah, iya tuh Bu, anak saya tuh susah banget disuruh berhenti makan-makan pedasnya. Udah saya wanti-wanti, jangan terus-terusan makan pedas-pedas. Hayu aja hantem. Pasti karena itu kan ya Bu ya? Diare tuh ya Bu ya kayaknya. Soalnya dia juga suka makan, minum kopi banyak banget. Kalau untuk BAB-nya sendiri itu lancar nggak? Atau memang terganggu seperti susah buang air besar atau bahkan cair? Aku kalau BAB aman-aman aja sih, Bu, nggak ada masalah. Hmm, Untuk bagian perut yang sakitnya itu di sebelah mana ya kalau boleh tahu deh? Ini loh, Bu, perut aku yang sakit tuh di bagian atas. Baik, suka merasa mual atau muntah? Kadang kalau malam tuh aku kayak ngerasa perut aku perih banget, bahkan sampai melilit. Terus juga disertai mual, Ibu. Pokoknya sakit banget gitu. Apakah Ade memiliki riwayat alergi terhadap makanan atau obat-obatan tertentu? Tidak ada, Ibu. Sebelumnya, apakah sudah diberikan obat sebagai bentuk penyembuhan? Sudah pernah coba saya kasih ibuprofen buat ngeredain rasa sakitnya, sama sempat dikompres juga perutnya. Hmm, Karena ya, Iya, aku udah pernah minum obat, tapi perut aku juga masih tetap sakit banget. Nggak hilang-hilang sakitnya, Bu. Wah, memang betul nih. Kalau ibuprofen itu bisa digunakan sebagai pereda nyeri. Namun, untuk kasus yang berbeda, kemungkinan ada yang mengalami gejala dispepsia atau awalnya kalau kita sebut sebagai penyakit mah, yang dikarenakan adanya produksi asam lambung yang berlebih. Nah, dengan pemberian obat golongan antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen, itu bahkan akan memperparah kondisi sakit atau perih pada lambung, karena bisa memperbanyak produksi asam lambung. Untuk pengobatannya nanti akan saya berikan ya, dan untuk pengkonsumsian ibuprofennya bisa dihentikan. oh gitu ya Bu ya. Berarti baiknya dikasih obat apa ya Bu kalau misalkan kondisinya kayak anak saya ini? Untuk anaknya itu mau mengkonsumsi obat dalam bentuk tablet atau cair ya, Bu? Tablet juga nggak apa-apa, Bu. Oke, baik. Saya ambilkan terlebih dahulu ya untuk obatnya. Baik.
Ini obatnya, kalau boleh tahu tadi Ade umurnya berapa ya? Usia aku sekarang 14 tahun. Oke, baik. Untuk sekarang ini obatnya ya. Ini obatnya namanya antasida, diminum 1 hingga 2 tablet, diminum 4 hingga 6 kali sehari, maksimal 10 tablet, dan diminum 30 menit hingga 1 jam sebelum makan, ketika perut kosong. Tabletnya dikunyah dan tidak langsung ditelan. Setelah halus, baru boleh langsung minum air putih. Nah, konsumsi obat ini juga tidak diiringi oleh obat tetrasiklim, ketokonazol, rifampicin. Kayak untuk pengobatannya itu berapa lama ya Bu kira-kira? Oh iya, untuk pengobatannya itu tidak disarankan secara rutin ya. Jadi jika memang merasa sakit, baru dikonsumsi. Jika sakitnya selama 2 minggu masih timbul, segera diperiksa ke dokter untuk diberikan pengobatan yang lebih tepat. Obat ini juga bisa menimbulkan efek samping ya Bu, seperti diare, sembelit, dan juga mual. Kalau misalkan penyimpanannya itu baiknya disimpan di kulkas atau bagaimana ya Bu? Tidak perlu simpan di suhu ruang saja ya. Dan untuk adanya, konsumsi pedasnya dikurangi dulu ya. Untuk ibuprofennya juga bisa dihentikan. Lagi nggak banyak pikiran kan? Kalau lagi stres, tugasnya bisa dikurangi dulu ya. Dan juga untuk makanannya bisa dijaga terlebih dahulu. Bisa dikurangi juga untuk pengonsumsian makan makanan yang pedas dan minuman yang berkafein untuk sementara waktu. Oke, baik Ibu. Berarti aku udah nggak boleh makan makanan yang pedas sama nggak boleh minum kopi ya? Ya, oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah Sudah cukup cukup, Ibu. sepertinya ya. Hmm. Oke, baik. Kalau begitu, boleh tolong diulangi apa saja yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Oke, jadi tadi aku dikasih obat antasida. Terus obatnya itu harus diminum, tapi dikunyah terlebih dahulu ya. Dikonsumsinya itu saat perut aku kosong sekitar 1 jam sebelum makan. Dikonsumsi kalau emang aku tuh benar-benar ngerasa sakit banget. Terus juga kalau misalnya dalam waktu 2 minggu aku belum eh, merasakan sembuh, masih ada keluhan, aku harus periksa ke dokter ya. Apalagi ya Ibu, Tadi juga nggak boleh diiringi sama tetrasiklin ya, ketokonazol, terus rifampicin. Sehari itu maksimal 10 tablet minumnya. Terus efek sampingnya juga tadi diare, sembelit, mual. Terus simpennya juga di suhu ruang saja. Terus kurangi makanan pedas dan di stop ibuprofennya ya Bu ya. Ya, betul. Oke, baik. Kalau begitu, obatnya saya siapkan ya. Dan untuk pembayarannya, silakan saya kasih. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak. Ya, terima terima kasih kasih. kembali. Semoga lekas sembuh ya. Sekian simulasi pasien center care dari kami tentang dispepsia. Kurang lebihnya mohon maaf.